Jadi simple, ngisinya cukup sekali, sudah untuk semua kandang 40 hole sudah tercover semuanya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Alhamdulillah, akhirnya sore hari ini kandang terbaru saya jadi juga. Setelah sekian bulan proses pengerjaan, berbulan-bulan, ini merupakan kandang terlama dalam proses pembuatannya. Tapi akhirnya sore ini jadi juga teman-teman. Ini tadi terakhir saya masang bagian nipel, ya, nipel untuk air minumnya. Jadi untuk selangnya sudah saya pasang kemarin, tetapi nipelnya baru tadi ya, karena baru saja datang tadi pagi. Saya belinya online, sehingga baru saya pasang sore ini tadi, dan inilah hasilnya. Oke. Nah, di video kali ini akan sedikit saya review mengenai kandang terbaru saya. Jadi kandang ini 2 tingkat ya. Bisa teman-teman lihat masing-masing tingkat itu 6 hole. Kemudian rangkanya saya buat masih dengan menggunakan kayu Kalimantan. Saya tidak tahu jenisnya. Kalau di sini hanya bilangnya kayu Kalimantan gitu aja. Ya, jadi rangka untuk pintu masih menggunakan kayu Kalimantan. Kemudian untuk alasnya masih sama ya teman-teman, pakai alas bambu. Nih, masih pakai alas bambu. Kemudian kawat yang saya pakai juga masih sama. Ini kawat yang anti karat, yang tebal ya. Kemarin terakhir beli itu harganya 68.000. Jadi per meternya itu 68.000, naik cukup banyak ini. Kemudian untuk tempat pakan ini saya menggunakan tempat pakan yang seperti dulu ya, yang sering saya gunakan, yang model seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk yang tempat pakan pelet ya. Tapi yang bawah itu saya menggunakan gerabah teman-teman. Nah ini karena apa? Karena stok saya yang lama ini tempat pakannya itu tinggal 6 kemarin. Jadi saya pasang yang atas, kemudian yang bawah saya pakai gerabah karena istilahnya eman-eman. Sayang untuk dibuang. Saya punya gerabah banyak teman-teman. Bahkan kemarin kalau ada yang beli kelinci kadang saya kasihkan ya. Karena memang dulu saya pakai gerabah semacam ini untuk tempat pakannya. Nah, kali ini saya manfaatkan untuk yang bawah ini tempat pakannya pakai gerabah. Ya, modelnya seperti ini. Nah, ini gerabah. Ini kalau digunakan untuk anakan kelinci ya yang masih sapian atau posisi dia baru belajar makan, itu resikonya sering dikencingi, sehingga pakannya itu kadang mubadir ya, dikencingi, dia buang kotoran di sini baik feses maupun uring. Itu biasanya kalau masih kecil-kecil itu resikonya seperti itu teman-teman, kalau pakai yang model seperti ini ya. Yang model seperti yang atas juga sama sih, cuma tidak terlalu sering aja, tidak terlalu ekstrim ya kalau ini. Karena kalau sudah besar sedikit sudah tidak bisa naik ke sini ya. Kalau sudah ukuran ini sudah nggak bisa naik. Jadi relatif lebih oke yang model seperti ini. Hanya saja tadi karena eman-eman, kalaupun harus order yang model seperti ini cuma 6 biji, itu ya rugi di ongkir lah istilahnya. Karena apa? Karena kandang saya sudah penuh nih. Jadi tidak mungkin sepertinya kalau saya bikin kandang lagi ya untuk yang di tempat ini ya teman-teman. Kalaupun nanti bikin kandang lagi ya jadi sempit sekali nanti. Tempat yang tersisa tinggal ini sama sebelah keran itu.
Jadi mungkin kalau planning saya, kalau misalnya saya bikin kandang lagi ya modelnya seperti ini nanti. Model kandang seperti ini untuk sapian ya. Untuk kandang baterainya saya rasa sudah cukup sementara ini 40 hole. Jadi kita tinggal mikir ngisinya. Oke, karena yang baru ini belum terisi. Meskipun yang atas sudah terisi, tetapi sapian ya. Sapian itu nanti ada yang kita pertahankan, ada yang kita jual. Contohnya yang ini. Jadi nanti meskipun ini sudah terisi, kemungkinan nanti akan kosong lagi kalau sudah saya jual. Oke. Jadi nanti ini planning saya akan saya isi sebagian dari kandang saya sendiri. Contohnya ini. Ya, ini NZ ya. Ini sisa angkatan di atas ini. Ya, saya sisakan 5 kemarin, tapi yang 2 tergoda oleh rayuan sehingga akhirnya yang 2 saya jual. Kemudian nanti ini juga high call, ini juga calon untuk ngisi kandang sendiri. Tapi nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan hunting untuk ngisi yang bawah ini. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Untuk apa ya, sekat. Kemarin masih ada yang tanya, sekat saya masih pakai sekat talang teman-teman. Jadi ini talang ya, talang karet yang tebel ya. Kan ada yang tipis. Nah kalau yang ini, yang bagian bawah ini talang juga, tapi yang tipis ini. Ya, ini yang tipis, ini yang tebal. Untuk ukuran kandang sendiri, ini ada sedikit perubahan. Jadi ukuran kandangnya itu totalnya itu 50 kali 75 ya, 75 ya, nggak ada 75 kayaknya. Pokoknya ini ya, kayu yang ini sampai ke sana, ujung sana itu 65, sorry, berarti ini panjangnya totalnya itu 70 kurang lebih ya. Ya, plus kayunya ini kan ada kalau 2 cm kiri kanan ya, berarti ya 4 cm lebih ya. Ya kurang lebih 50 kali 70 ya. Kalau yang ini, yang sebelah ini 75 teman-teman. Saya kurangi sedikit memang ya, supaya tidak terlalu sempit. Oke, itu untuk ukuran. Kemudian untuk alasnya masih pakai bambu seperti biasa. Apalagi ya, sepertinya tidak ada yang baru ya teman-teman. Kemudian bagian atas. Nah bagian atas ini saya bikin menggunakan banner bekas ya, kita manfaatkan untuk bagian atasnya ini supaya tidak terlalu berat teman-teman kalau proses gesernya. Ini sama-sama 12 hole, itu 12 hole, ini 12 hole, tapi untuk geser ini saya tidak kuat sendirian, harus butuh bantuan. Sementara kalau yang ini sendiri masih kuat ya, artinya sekedar geser-geser ya, bukan untuk ngangkat kemudian pindah, tidak. Kalau ngangkat pindah ya tetap nggak kuat juga ya teman-teman. Nah kemudian untuk desainnya ya, ini tuh untuk rangka yang panjang ini los ya teman-teman, los sampai sana ukuran 3 meter ya, 3 meter. Kemudian di bagian tengah ini saya kasih penyangga ya, supaya tidak melengkung, karena biasanya itu kalau terlalu panjang juga melengkung teman-teman. Ini penyangga, ini saya paku di sini di bagian atas, ini hanya nempel saja bagian bawahnya, jadi ini penyangga. Kemudian di bagian bawah juga saya kasih penyangga ya, tapi ini itu los ya, tidak saya potong 3 meter panjangnya. Ini di bagian tengah saya kasih penyangga, di bagian sayap juga ada, bagian belakang sana. Sebentar, coba saya perlihatkan. Nah itu teman-teman ya, jadi saya kasih penyangga supaya lebih kuat, karena ini panjang 3 meter, kalau tidak dikasih penyangga tengahnya nanti melengkung dia. Kemudian untuk teknisnya, untuk proses pembuatan ini saya menggunakan bur ya teman-teman. Jadi ini saya bur, baru kemudian saya paku
untuk diameter bornya di bawah diameter paku ini, supaya pakunya tetap kencang, tetap sesak ya, suaian sesak ya. Itu ya teman-teman, karena kalau tidak dibor dulu, contohnya ini ya bekas bor ya, bekas bor yang kurang tepat. Karena kalau tidak dibor dulu itu susah, rata-rata itu bengkok pakunya ya, kayu keras sekali ini. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk saluran urin kita masih menggunakan teknik yang sama ya. Ini cukup saya belah saja, tapi tidak belah full ya, tidak full saya belah maksudnya. Ini hanya bagian sini saja untuk memasukkan ini apa namanya, karpet talangnya ya. Tidak saya tekuk yang ini ya. Kalau kemarin saya bikin tutorial untuk apa namanya, bikin saluran urin kelinci kan saya tekuk. Kalau yang ini tidak, jadi cukup saya belah, kemudian saya masukkan talang karpetnya. Kalau yang ini saya tekuk ya, ini saya tekuk ya. Sebagai gantinya, ini kan kalau ini kan saya tekuk, kemudian tekukannya itu saya paku ya, saya paku di belakangnya karpet ini. Nah ini sebagai gantinya, karena tidak saya tekuk, tidak saya paku dengan rangkanya, saya kasih penyangga. Nih saya kasih penyangga tuh. Nah itu ya teman-teman, untuk isinya sementara waktu ini ada Haikal, ada Sapian Rex, ini Rex dan Bligon, kemudian ini NZ, ini juga Bligon ya, silangan antara NZ dan Haikal. Kemudian ini ada Rex, ada Bligonnya juga. Nah kemudian untuk saluran airnya ya, kita ambilkan ini, kita ambilkan dari selang utama yang atas itu teman-teman, kita salurkan ke kandang ini. Jadi selang yang atas itu saluran utama. Nah dapatnya tambungan itu teman-teman, ember yang warna merah dan warna biru. Nah itu tambungan utamanya teman-teman. Kemudian kita salurkan menggunakan selang. Nah setiap kandang kita kasih percabangan semacam itu. Ini turun ke sini, kemudian yang ini ya turun ke untuk kandang ini, kemudian yang sana tinggal kita potong, kita kasih sambungan T gitu aja. Jadi simple, ngisinya cukup sekali, sudah untuk semua kandang 40 hol sudah tercover semuanya. Kemudian untuk menaikkan airnya ya ke tambungan itu, kita menggunakan pompa. Ini pompanya. Ini saluran ke tambungan, ini saluran ke keran ya. Jadi ini kita masukkan keran, kerannya kita nyalakan, kemudian pompanya kita hidupkan. Nanti akan ngisi ke saluran itu teman-teman ya, ke tambungan itu. Jadi praktis ya. Satu lagi ya, untuk ini, untuk selang ya, saya pakai ukuran yang 5/16 ini teman-teman ya, kelihatan nggak ya? Oke, ini 5/16 ya. Ini dengan sambungannya, kemudian dengan nipelnya itu mudah untuk memasangnya. Jadi tinggal dimasukkan saja tanpa perlu dipanasi dulu. Kalau yang dulu ya, yang sebelum ini saya pakai yang 1/4. Ini ukuran 1/4 ya, kecil. Itu perlu dipanasi dulu untuk mau masang nipel, mau masang sambungan itu. Nah ternyata kalau pakai yang ukuran ini justru pas ya. Jadi saya pakai yang ukuran 5/16 in. Oke, apalagi ya teman-teman ya. Untuk nipel tadi sudah apa belum ya? Nah untuk nipel saya pakai yang model seperti ini ya.
Jadi model seperti ini di dalamnya ada pernya, kemudian bisa kita seteli kekencangannya. Nah, ini pakai kunci L ya. Kemarin saya beli yang model seperti ini tetapi banyak kekurangannya. Jadi ini tidak saya pakai lagi. Kekurangannya yaitu kalau kita kencangkan airnya tidak keluar, kalau kita kendorkan bocor. Netes terus teman-teman. Jadi saya pakai yang model lama, model seperti ini. Oke teman-teman ya. Itu saya rasa ya, untuk lain-lain mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat, terutama untuk teman-teman sekalian yang baru akan membuat kandang kelinci. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.